Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bersama kembali di channel yang sama, di channel TV Mardotillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah, diberkahi dan diridhoi sesuai dengan nama majlis taklim kita, Majlis Mardotillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadiban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Jamaah yang mulia, kita bahas terlebih dahulu kitab Syarah Tanqihul Qaul, kitab yang berisi 400 hadis dari 40 bab. Jadi setiap bab ada 10 hadis kali 40, 400 hadis. Sudah lama kita libur tak bawa kitab ini, ketinggalan terus di rumah. Malam hari ini kita akan lanjutkan bahasan bab ketiga, fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, tentang keutamaan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ini sebenarnya luar biasa. Kalimat ini sangat agung, sangat mulia. Dia salah satu ayat Al-Quran di mana disebutkan dalam kitab Khazinatul Asrar halaman 113 bahwa Allah itu punya 104 buah kitab. Ada 100 suhuf, ada 4 kitab. Nah, isinya itu seluruhnya ada di Al-Quran 30 juz. Ya, isi seluruh kitab Allah itu, suhuf dan kitab-kitab yang lain itu ada kandungannya, maknanya dalam Al-Quran yang 30 juz. Nah, intisari Al-Quran 30 juz itu ada di surah Al-Baqarah yang berjumlah 286 ayat. Ya, kalau basmalah dihitung berarti 287 ayat, 2 juz lebih. Nah, intisari ya kandungan makna Al-Quran 30 juz dan Al-Baqarah tadi semuanya tercantum dan terkandung di dalam suratul Fatihah yang 7 ayat. Ya, 7 ayat dari suratul Fatihah itu adalah intisari dari Al-Quran 30 juz. Dan intisari dari Al-Fatihah yang terus kita baca dalam sholat, setiap rakaat pasti baca Fatihah. Surah lain boleh berganti tapi Al-Fatihah tak tergantikan. Jadi Al-Fatihah itu dia bisa mewakili yang lain, bisa menggantikan surah yang lain, tetapi surah lain tidak bisa menggantikan, tidak bisa mewakili Al-Fatihah. Maka tidak salah kita dengar-dengar Al-Fatihah, muka acara Al-Fatihah, sudah doa Al-Fatihah, ada hajat Al-Fatihah. Itu saking luar biasanya suratul Fatihah. Ya. Nah, intisari Al-Fatihah ternyata ada di Bismillahirrahmanirrahim. Maka berarti ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, hakikatnya baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah, baca Al-Quran 30 juz, baca seluruh kitab Allah yang pernah diturunkan ke muka bumi ini. Itu luar biasanya Bismillah. Maka jangan basing-basing nulis Bismillah, basing kapar ya, basing taro. Maka ulama melarang penulisan basmalah di undangan. Takutnya undangan tadi pasti biasanya dibasing-basingkan sudah dibaca. Ya, maka lebih baik demi mencegah kemudaratan, tidak usah nulis bismillah di undangan itu. Ya, kalau pernah nulis pakai huruf Latin begini. Cuma kalau dalam bentuk huruf Arab itu ayat Al-Quran yang ditulis. Takutnya nanti dibuat tidak baik, ya, dikapar ke B, dibuat mainan, buat bungkus calo, buat bungkus asam, ya, buat bungkus cacing untuk mancing. Nauzubillah, ya. Nah, itu sudah termasuk pasal penghinaan, ya, terhadap simbol-simbol agama, itu dilarang. Nah, bagi kita yang terima undangan dan ada bismillah di dalamnya, simpan baik-baik. Simpan baik-baik. Karena sudah terlanjur ditulis. Cuma kalau kita nak buat undangan, lebih baik tidak ditulis. Takut dibasing-basingkan, ya, gitu. Nah, bahkan kalau ada tulisan basmalah tercecer di jalan, misalnya di kertas, ya,
atau mungkin ya di media apapun ada terkapar tulisan basmalah tadi. Wajib kita ambil, kita selamatkan, jangan sampai ditijak, dilangka, dibuat mainan oleh anak-anak, ya, terlangka, kualat. Dan yang menyelamatkan tulisan basmalah tadi, ya, dari diinjak orang, ya, daripada dilangka orang, dia selamatkan itu, maka itu kata ulama itu wali Allah. Itu wali Allah. Jadi mudah nak jadi wali Allah itu kalau ada tulisan kalimat-kalimat yang dimuliakan dalam Islam, selamatkan, itu ciri wali Allah. Jadi mudah nak jadi wali Allah, jadi kekasih Allah itu menyelamatkan tulisan basmalah yang terkapar daripada diinjak, dilangkai ulang. Ya, itu. Atau cara kedua, kalau nak jadi wali Allah, pengen jadi wali Allah, kekasih Allah, ya, jadi orang yang dekat dengan Allah, kekasih Allah, dicintai Allah, biasanya doanya mustajab, wali Allah dia. Cara yang kedua, ya, itu nyari bini yang hobi ngomel, ya. Jadi suami yang sabar terhadap ocehan istrinya, itu ciri wali Allah itu. Jadi biasanya wali Allah itu diuji dengan istri yang agak merepet dikit, tapi dia sabar. Ya, contohnya Umar bin Khattab, istrinya itu pengomel, tapi Umar diam baik. Jadi kalau dapat istri yang model itu sabar baik, mudah-mudahan itu menjadi wasilah untuk menjadi wali Allah. Ya. Oke, kita bahas 3 hadis saja malam hari ini. Kita bacakan 3 hadis, tidak kita ulas panjang lebar karena ini cuma pelajaran muqaddimah. Intinya kita belajar fikih, ya. Al-babu tsalis fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga tentang keutamaan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi istilahnya basmalah, bacaannya bismillahirrahmanirrahim. Jangan tuker-tuker, ya. Jadi mari kita membaca basmalah. Maksudnya itu bismillahirrahmanirrahim. Bacanya bismillahirrahmanirrahim. Minimal pendeknya bismillah. Mari kita tutup acara kita dengan hamdalah. Hamdalah itu istilahnya, sebutannya, bacaannya alhamdulillah. Jadi jangan kurang pas kalau mari kita tutup dengan alhamdulillahirabbil, ya sudah langsung direjeki itu. Seharusnya mari kita tutup dengan hamdalah, baru sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin, ya, itu istilahnya. Hamdalah, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, istighfar, astaghfirullah, hauqala, la haula wala quwata illa billah. Apalagi istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu istirja namanya, ya, dan seterusnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dhaba syaitan kama yadhubur rasasu 'alan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, inilah lemaknya belajar hadis nih, dengan salawat kita. Ya tak? Mengaji Arabnya salawat, nerjemahkannya salawat, dengarnya juga salawat. Jadi kalau nak jadi ahli salawat, rajin-rajin baca kitab hadis. Ya, rajin-rajin baca kitab hadis. Rajin salawat kita pasti. Imam Bukhari itu setiap menuliskan satu hadis di kitab Sahihul Bukhari, maka kitab ini menjadi kitab hadis nomor 1, ya. Setelah Al-Quran itu hadis Sahih Bukhari, terus Sahih Muslim, dan baru kitab-kitab hadis yang lain. Karena beliau menulisnya itu luar biasa dengan penuh adab. Setiap menuliskan satu hadis, beliau mandi dulu, ya, mandi wajib, tapi bukan mandi wajib, saking bener mandi, terus wudu, sholat sunnah 2 rakaat, baru nulis hadis. Jadi dengan adab niat, ya, gitu. Kalau kita wudu pas nak semayang mah, ya kan. Belajar tak wudu, ya. Nanti itu laju wae, apalagi ngantuk lesu kan, sungkan perut kenyang, ya. Mata ngantuk, ya kan. Awak dingin. Balik berujen, balik mancing kan. Langsung wae tidur. Maka berkah, ya. Jadi belajar hadis itu dengan sholawat, dengan sholawat. Bagus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lah selawat lagi kan. Jangan bosan-bosan selawat. Ada ustadz yang ceramahnya 5 menit tak nyampe selawat. Aduh, itu saya dengar habaib dulu waktu masih belum. Dengar selawat, dengar selawat. Ya. Berkah jadi. Barang siapa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca bismillahirrahmanirrahim, maka setan akan mencair.
Setan itu mencair, hancur, lebur. Ya. Dengan kita membaca bismillah sebagaimana timah mencair ketika dipanaskan di atas api. Jadi mudah bunuh setan itu. Bismillah. Maka kalau nak makan bismillah, setan tidak baca milu. Nak minum bismillah, ya. Hubungan suami istri bismillah. Kalau lupa bismillah, milu setan. Ya, kalau jadi anak maka tercampur bibit maknya dengan bibit setan. Makanya anaknya jadi taun. Ya, anaknya jadi melis. Jadi jangan salahkan anak, mana anak nakal, barangkali cara membuatnya salah. Lupa maju doa. Nah, kalau lah sudah ya dah saja tinggal dididik dengan baik. Nah, kalau nak muat lagi jangan lupa adabnya tadi. Bismillah jangan tinggal. Minimal bismillah. Lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Tambah lengkap lagi, tambah ya Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaq. Nah, yang bujang-bujang hafal kala itu. Jangan kagetan, kaget lupa. Ya, belum lancar tu lupa lagi. Ya, hilap laju kan? Terlaju, lupa doa. Setan melo. Ya. Jadi pelindung kita dari setan bismillah. Masuk rumah tu bismillah. Kalau kita masuk rumah tak baca bismillah, maka setan melo masuk. Kalau setan masuk ke rumah, maka isi rumah tu dikacaunya. Dia dibuatnya was-was, dibuatnya memusuhan, nak berbentar, nak beributan bayar, nak beranak laki bini, dak akor adik-beradik, itu setan. Karena kita waktu masuk rumah, nutup lawang, nutup jendela, dak baca bismillah. Seharusnya setiap gawe gitu tu bismillah gitu. Bahkan ulama mengajarkan dalam kitab Al-Mubarak, ya, Fadli Mubarak, ya kan? Kitab Al-Mubarak itu disebutkan bahkan melipat baju itu bismillah. Kalau kita melipat baju, ngentong ke baju yang sudah kita pakai tidak baca bismillah, maka setan masuk di baju itu, dia pakai baju itu. Pas kita pakai, bawaan jadi lesu nak ibadat, mungkin ada penyakit, gatal-gatal dan sebagainya. Itu pengaruh dari pakaian tadi dipakai oleh setan. Karena waktu kita melipatnya, waktu ngentongkannya tak baca bismillah. Jadi sampai ke situ kajiannya itu. Ya, maka malam-malam makanan mungkin tak habis, minuman, ya itu jangan dibiarkan telongo. Tahu telongo tadi? Ya, telongo itu tegrewe, jadi tak tertutup. Maka yang ngucapnya setan. Dia hobi makan minum makanan gitu, itu hobi. Kalaupun tak makan minum dikucainya. Dan kalau kita makan bekas kucaan setan jin belis tadi, jadi penyakit bagi kita. Minimal jadi lesu ibadah. Sungkan nak meyang, sungkan nak ibadah. Ya, jadi nak bunuh setan, baca bismillah bil-leman. Tak baca dia marah. Tak bisa dia mendekat. Nah, cuma itu setan yang dari bangsa jin. Setan yang kepala hitam itu tak baca. Setan kepala hitam dah hancur kita baca ke bismillah. Kita baca ke Fatihah sampai habis dia tak boleh. Mungkin dia hafal, bahkan bagus baca dia mungkin dari kita. Ya, hati-hati. Jadi setan itu ada dua, ada dari jin, ada dari manusia. Bagi saya yang paling bahaya itu setan dari bangsa manusia. Kelamnya itu. Ya, jin balai hitam. Itu yang paling bahaya ya. Nauzubillah min zalik. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah ta'ala al-kiramal katibin ay yaktubu fi diwanihi 400 hasanatin." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kalau kita baca bismillah, ya, maka Allah perintahkan kepada malaikat kiraman katibin. Malaikat kiraman katibin itu malaikat pencatat amal kebaikan kita. Ya, namanya malaikat kiraman katibin atau malaikat raqib. Ya, raqib. Sebelah kirinya atid. Nah, Allah perintahkan malaikat kiraman katibin untuk mencatat bagi kita yang sudah baca bismillah tadi pahala sebesar dalam catatan amal kebaikan kita 400 hasanah, 400 kebaikan. Maju bismillah dapat pahala 400 kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dhunubihi dzarratan. Barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim, maka dosanya habis. Nah, cuma perlu penjelasan dosa yang mana yang habis. Dosa kecil, mendosa besar tak habis. Dosa tak sembahyang tak habis.
Ya, dosa tak puasa Ramadan tak habis. Dosa berzina, mabuk, maling, mohong, mudi ke, habis tu. Itu dosa besar tak habis. Dosa-dosa besar itu wajib taubat baru pacak bersih. Itu pun kalau diterima. Man tak diterima tak habis. Jadi dosa kecil yang diampuni dengan membaca basmalah tadi. Terakhir untuk bab ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kataba bismillahirrahmanirrahim fajawwada ta'ziman lillah." Barang siapa menulis bismillahirrahmanirrahim, maka tulislah dengan indah. Tulis dengan sebagus-bagusnya nulis bismillah tadi. Dengan niat ta'zim, mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nulis kalimat Allah, nulis bismillah, nulis asmaul husna, bagus-bagus. Jadi nulis indah itu berpahala. Nulis jahat, kalau kata niat menghina, ya sepacaknya itulah kan. Nah, cuma kalau dijahat ke niatnya menghina, justru jadi salah. Jadi sebagus mungkin yang bisa kita lakukan ketika menulis basmalah, indah-indah. Kayak hot terbaik yang bisa kita lakukan. Maka pahalanya, fadilahnya, ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni dosanya yang lalu dan dosa yang akan datang karena menulis bismillah dengan ta'zim, dengan memuliakan, mengagungkan Allah dan nulisnya dengan indah. Ya, maka kalau ada kitab seperti ini, jangan lupa tulis bismillah. Ya, jadi kitab saya tulis bismillah, tulis sholawat, ya, tulis sholawat, tulis bismillah. Dicatat juga harga kitabnya. Kitab ini 90.000, ya kan, tanggal belinya, tanda tangan, ya. Bismillah yang kita tulis. Kan kalau penulis kitab nulis bismillah, ya kan? Nah, kita sebagai yang beli kitab juga tulis bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan ketika kita menulis itu, Allah ampuni dosa kita yang lalu dan dosa yang akan datang. Nah, ini juga butuh penjelasan. Dosa yang akan datang itu yang diampuni, yang dihapuskan itu mana maksudnya? Kata Syekh Nawawi Al-Banten, maksud dosa yang akan datang diampuni Allah juga adalah orang itu dijaga Allah, dilindungi Allah, sehingga dia kalau ada niat-niat mungkin sempat terpikir nak maksiat, Allah halangi sehingga tak jadi dia melakukan maksiat tadi. Jadi dijaga Allah, dilindungi Allah sehingga dia orang melakukan maksiat. Itu maksud diampuni dosa yang akan datang. Bukan ketika dia maksiat tak dosa, bukan. Ya, dia dilindungi sehingga kalau ada niat-niat dihalangi sehingga tidak jadi, ya, melakukan kemaksiatan tersebut. Baik, kita bahas ini dulu tentang kitab Syarah Tanqihul Qaul. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Tanya Pak Ustaz. Boleh. Ini katanya kalau mau buat bismillah harus yang indah-indah atau yang bagus. Ya. Tapi kalau ada ayat-ayat yang dibikin menyerupai gambar manusia, menyerupai gambar wayang, itu gimana hukumnya Pak? Oh ya, kaligrafi ya. Jadi kaligrafi berbentuk makhluk hidup. Ya tidak apa-apa. Jadi gambar itu ada yang halal, ada yang tidak halal. Ya. Nah, yang halal itu kalau gambar yang dibuat itu tidak memiliki bayangan. Jadi arti cuma tulisan, ya. Itu kan pasti tidak memiliki bayangan, ya. Atau foto. Foto itu kan hasil dari sinar jepretan kamera. Sehingga fotografi itu tidak termasuk foto yang terlarang selama fotonya benar, bagus, bukan mengumbar aurat dan sebagainya. Jadi ulama yang mengharamkan gambar itu adalah lukisan, bukan foto. Lukisan itu pun lukisan yang utuh sekujur tubuh, yang kira-kira kalau diberi nyawa dia baca hidup. Kalau gambar itu cuma setengah badan, ada orang hidup cuma setengah badan. Cak foto untuk ijazah kan cuma batas ini. Ada orang hidup dengan badan cuma dari kepala ke dada, kan tak kata yang hidup. Artinya gambar itu boleh. Jadi kalau gambar yang tidak sempurna diperkenankan. Itu lukisan. Kalau foto ulama memperkenankan walaupun utuh. Karena foto itu tidak merubah ciptaan Allah. Tidak menyaingi ciptaan Allah. Dia hanya jiplak. Modelnya itu kan? Jiplak kan? Ya. Cuma hasil sinar dipoto, dicetak. Beda dengan lukisan. Kalau lukisan itu kita membayangkan, menghayalkan, ini. Jadi seolah-olah menyaingi, mudhoha dalam bahasa kitab Tanwirul Mudhoha, menyaingi ciptaan Allah.
Sehingga yang gambar yang dalam bentuk lukisan. Jadi ketika disebut gambar yang terlarang itu bukan seluruh gambar. Yang dimaksud adalah gambar yang dilukis, jadi lukisan, dan lukisan itu pun lukisan yang utuh seluruh tubuh. Kalau lukisannya hanya separuh badan, setengah ke atas atau setengah ke bawah, itu kan tidak bisa hidup. Kalau dia tidak bisa hidup, maka tidak masalah. Nah, yang jelas-jelas terlarang juga adalah kalau berbentuk patung. Karena patung itu ada bayangan kan? Taruh di luar, ketika sinar matahari dia ada bayangan. Nah, itu baca hidup kalau diberi nyawa. Ya, maka patung itu yang jelas terlarang karena mirip-mirip berhala. Ya. Jadi kalau kaligrafi dalam bentuk kadang ada orang kayak lagi tahiyat ya, itu tidak apa-apa. Ya. Wujudnya juga tidak ada puluh mirip-miripnya dengan orang ya kan. Tapi yang paling aman kalau gambar itu melukis ya. Kalau gambar jelas boleh ya, karena hanya memfoto ya, ciptaan Allah itulah. Kan utuh kan tidak berubah kan, dipoto, nah itulah sama cak diri kita nih sama persis ya. Nah kalau lukisan itu yang dipermasalahkan oleh para ulama. Tapi yang paling aman itu gambar makhluk yang tak bernyawa, cak gambar apa pohon ya, melukis pohon, melukis pemandangan, itu yang paling aman ya. Insya Allah tidak ada satupun ulama yang mempermasalahkan kalau melukis pemandangan. Nah kalau makhluk yang bernyawa, manusia, binatang, ini yang agak ada perdebatan. Jadi ulama tidak sepakat tentang kehalalan dan keharam. Tapi yang pasti haram itu patung ya, atau lukisan, dan lukisan yang utuh sekujur tubuh sekiranya diberi nyawa dia baca hidup. Kalau lukisan hanya separuh badan kan tidak baca hidup ya. Tidak mungkin orang hidup cuma kepala misalnya, kata yang hidup dengan kepala atau separuh badan ya. Kalau sampai utuh itu kan bisa hidup. Nah itu tentang gambar tadi. Baik, ada lagi? Kalau kita lanjut dulu. Nah, kita lanjut dulu. Kita masih bahas rukun sholat. Terakhir kemarin bahas tentang suratul Fatihah. Masih ingat ada 11 syarat membaca Al-Fatihah supaya sah itu ya. Ada yang bisa menyebutkan 11 itu? Kita belum habis bacaan Fatihah, masih kita lanjutkan bahasanya. Wa man lam ya'rif syai'an minal Qur'an wajaba 'alaihi sab'atu anwa' min dzikrin aw du'a yata'allaqu bil akhirah liyakuna kullu naw'in minha makana ayatin minal Fatihah. Nahu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Nah, bagi orang yang belum hafal suratul Fatihah, tapi kalau kita memang Islam dari kecil, rata-rata saya tidak yakin ya tidak hafal Al-Fatihah. Walaupun tidak baca ngaji, walaupun butuh huruf, walaupun tidak kenal huruf hijaiyah, rata-rata kita hafal Al-Fatihah. Karena lagi SD dulu, seingat saya kalau saya di SD 1 itu doa masuknya Al-Fatihah, beliknya wal asri, kadang Rabbi syrahli ya gitu. Jadi makanya hafal 6 tahun. Malah kalau saya itu SD-nya 7 tahun ya. Saya tidak naik setahun. Karena zaman saya dulu belum ada TK apa, aku tidak tahu mana ada TK tu kan. Orang tua dulu kan orang tua sibuk pantang, sibuk begawi, sehingga ya, rata-rata kami adik-beradik yang masuk TK. Maka saya masuk SD itu umur 5 tahun. Karena tidak melalui TK, meci belum baca, ya, ngaji belum baca. Jadi sekolah itu sekolah baik. Karena anak ujo, ya, kalau tak mandi hangat, orang sekolah kan. Jadi lemah tak sekolah tu tak naik. Ya, wali kelas saya dulu Ibu Rukiah almarhumah ya, tak naik karena beliau sayang sama saya. Akhirnya jadi saya kelas 1-nya 2 tahun itu ya. Jadi SD saya 7 tahun bukan 6 tahun. Alhamdulillah ya. Baca lah banyak sekolah lulus saya kan. Kenapa ke situ tu ya? Okey, tadi gara-gara cerita walaupun tidak baca ngaji, walaupun butuh huruf pasti kita hafal Al-Fatihah. Nah, jadi seandainya memang tak hafal Al-Fatihah karena mungkin baru masuk Islam ya, atau alasan lain, pokoknya dia belum hafal Al-Fatihah, maka boleh diganti dengan surah lain
Tapi bagi saya mustahil ya, Al-Fatihah tak hafal, surah lain hafal. Itu mustahil rasanya itu. Nah, kalau untuk orang kita rata-rata saya yakin pasti hafal Al-Fatihah. Nah, tinggal benar apa tidaknya. Kalau hafal, yakin hafal. Benar salah belum tentu. Itu butuh disimak. Nah, cuma ini kan belajar ngaji kan lebih sering. Jadi untuk urusan Al-Fatihah nyimaknya tinggal Ustadz Ibnu nanti, ya Ustadz Ibnu, Ustadz Subur, ya Ustadz Madon juga. Banyak ustadz di sini kan, Ustadz Uda Kirman ya kan. Ini makomnya lah lain ini. Makom C beliau ini. Agak salah. Iya, sesuai badan kan. C kabir. Makomnya tak terlawan gitu. Jadi kalau memang tak hafal Al-Fatihah boleh diganti surah lain. Kalau tak hafal surah lain juga boleh diganti dengan zikir atau doa yang berhubungan dengan akhirat. Jadi bukan doa minta rezeki kalau nak diganti doa ya. Jadi pengganti Al-Fatihah boleh surah lain, tak hafal surah lain boleh diganti zikir atau doa. Di kitab ini dicontohkan zikir yang diperkenankan itu harus jumlahnya 7, sama dengan 7 ayat suratul Fatihah. Misalnya apa? Subhanallah 1 ya. Walhamdulillah 2, wala ilaha illallah, terus wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. 5, masyaallah, 6, masyaallah, masyaallahu kan, ya. 7, wa ma lam yasha lam yakun. Ini itulah 7 ayat. Atau diganti yang lain boleh. Ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tamai kan? Astaghfirullahalazim boleh. Ya. Yang penting 7 zikir. Tapi tidak boleh tiap hari, itu jatah di hari itu sebelum dihafal Al-Fatihah. Jangan selama bertahun-tahun baca yang itu tuh lah. Ini misalnya dia baru masuk Islam, contoh hafal Al-Fatihah belum, ya kan? Maka boleh diganti dengan surah lain atau zikir yang lain. Kalau tak hafal juga, Al-Fatihah tak hafal, surah lain tak hafal, zikir lain tak hafal, doa tak hafal juga, ya, maka cukup sebagai penggantinya lazima ya ayyaqifa waqfatan qadral Fatihah, maka cukup dia diam selama bacaan suratul Fatihah, diam baik. Nah, ini khusus yang mungkin baru masuk Islam ya, atau mungkin memang tak ngerti nian apa-apa, walaupun lah Islam sejak lahir, cuma memang tak baca nian Fatihah, tak hafal nian, surah lain tak hafal, zikir tak hafal juga. Maka cukup dia diam selama bacaan Al-Fatihah. Berapa lama baca Fatihah? Setengah menit misalnya. Maka diam setengah menit, itu sudah dianggap baca Fatihah. Ya, sah salatnya. Tapi khusus hari itu dan dia wajib belajar. Besok misalnya masih belum hafal juga, boleh. Cuma jangan lebih dari seminggu. Kalau ada hafal Al-Fatihah seminggu ya. Nah, apalagi bertahun-tahun. Makanya tidak ada yang mu'alaf itu yang namanya mu'alaf itu bertahun-tahun. Ya, ini ada mu'alaf tuh bertahun-tahun. Jadi ini ketika bagi zakat misalnya, rasanya 5 tahun, 10 tahun masih mu'alaf. Nah, itu tidak bisa. Yang namanya mu'alaf itu tidak selamanya. Nah, itu juga kita tak hafal Fatihah, kan itu selama tidak hafal Fatihah. Ya, harus ada batas maksimal. Jadi harus belajar. Baik, itu habis bahasan tentang Al-Fatihah. Dan ada sunnah-sunnah lain dalam solat disebutkan wa sunnah lil imam wal ma'mum wal munfarid at-ta'awudz qabla qiraatiha. Sunnah bagi yang solat, imam, makmum ataupun yang solat sendirian ya, untuk membaca ta'awudz sebelum membaca suratul Fatihah. Tapi membaca ta'awudznya sir. Ya, sir. Ya, baru basmalahnya nanti dijaharkan. Wa ta'min ba'daha, membaca amin sudah suratul Fatihah itu juga sunnah, baca amin ya, itu sunnah. Walil imam wal munfarid ay yaqra'a fi rak'atain ulayain ba'da qiraatil Fatihah suratan walau qasiratan. Imam dan orang yang salat sendirian sunnah membaca di 2 rakaat pertama. Ya, salat itu membaca setelah Al-Fatihah membaca surah walaupun pendek, walau qasiratan. Bukan kursi rotan ya, kosi rotan. Kosi roh itu artinya pendek. Kamu baca kursi rotan. Tidak kati ayat kursi rotan, tidak kati. Kosi rotan artinya pendek. Walaupun sayat, baca. Ya. Sayat, mana ayat
282 itu panjang. Satu ayat itu satu halaman. Al-Baqarah 282. Itu ayat terpanjang di Al-Qur'an dan di surah terpanjang. Jadi satu ayat ini cukup itu. Kalau ayatnya panjang. Cuma afdalnya minimal 3 ayat. Di rakaat pertama minimal 3 ayat, rakaat keduanya harus lebih sedikit, 2 ayat atau 1 ayat. Ngapa 3 ayat? Karena mengambil surah terpendek di Al-Quran. Surah apa? Terpendek di Al-Quran? Kulhu masih agak panjang, 4 ayat. Al-Kautsar, inna a'tayna, itu 3 ayat ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Nah, itu ukurannya. Surah terpendek di Al-Quran Al-Kautsar. Maka itu jadi patokan. Jadi kalau baca surah dalam Al-Quran, dalam sholat, maka minimal 3 ayat. Ya, rakaat pertama. Rakaat kedua harus lebih sedikit, jangan lebih panjang. Ya, jadi kalau rakaat pertama misalnya baca Al-Baqarah, maka ambil 3 ayat rakaat pertama, 2 ayat atau 1 ayat di rakaat yang kedua. Kecuali surah yang memang ada riwayat dari Nabi membacanya di surah kedua ayatnya lebih panjang. Misal sholat Jumat atau sholat hari raya. Ya, itu rakaat pertama sunnahnya membaca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, rakaat kedua sunnahnya membaca surah Al-Ghasyiyah. Lebih panjang mana Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah? Lebih panjang Al-Ghasyiyah. Nah, karena memang ada riwayatnya dari Nabi seperti itu dan memang urutannya demikian. Urutannya dalam mushaf lebih dulu Al-A'la baru Al-Ghasyiyah. Maka tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kalau memang kita mengambil urutan. Cuma kalau mau ngambil ayat-ayat panjang, surah Al-Baqarah misalnya kan, mau baca beberapa ayat, maka usahakan rakaat pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua. Misalnya Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai Muflihun, ya kan? Itu 5 ayat. Terus rakaat keduanya 2 ayat, innal ladzina kafaru sampai khatamallahu ala qulubihim dan seterusnya itu. Ya. Tuh. Ammal ma'mum fala tusannu lahu surah in sami'a qira'ata imamihi. Nah, untuk makmum tidak sunnah membaca surah kalau dia mendengarkan bacaan surah dari imam. Makmum tidak sunnah. Tapi khusus salat yang kita tidak mendengar bacaan imam, berarti salat sir. Salat zuhur, salat asar, ya kan? Imam baca surah juga, cuma tidak terdengar gitu. Nah, pada saat itu kita boleh. Dasarnya di sini disebutkan fa illam yasma'ha li samamin aw bu'din aw sami'a sautan lam yafhamhu aw li israri imamihi walau fi jahriya qara'a suratan idla ma'na li sukutihi. Nah, kalau dia tidak mendengar bacaan imam karena mungkin peka, ya. Jadi orang peka itu dia boleh baca surah sendiri karena tidak terdengar bacaan imam. Orang peka kan? Walaupun imam kuat pakai mic dia masih dengar. Cuma biasa kalau dikati dia dengar. Orang berkata, kalau dia omong benar dia tidak dengar. Cuma kalau dia omong dia dikati, dengar dia. Oh, kau ngati aku. Cuma kalau dia dinasihati tidak dengar ya sih. Kalau suara duit dia dengar juga. Dapat lokak dengar dia. Au mu'din, atau terlalu jauh dari imam. Misalnya masjidnya besar nian ya, jamaahnya banyak, penuh sampai ke belakang, tidak pakai mic. Sehingga yang terdengar cuma makmum depan, makmum belakang tidak terdengar. Nah, maka makmum yang belakang yang tidak dengar bacaan imam boleh baca surah dewek. Walaupun sholat jahar, sholat maghrib, isya, subuh. Jelas ya? Boleh. Au sami'a sautan lam yafhamhu, atau dia dengar cuma tidak jelas bacaan imam tuh, samar-samar. Ya, tidak jelas. Boleh imam makmum baca surah dewek. Ya. Ada yang baru tahu mungkin ini ya. Au li israri imamihi, atau imamnya membaca sir. Nah, imam baca sir berarti salat zuhur sama asar. Imamnya baca sir. Ya, memang hukumnya itu. Atau imam tadi sir walau fi jahriyah, pada salat jahriyah. Misalnya salat maghrib, isya, subuh, kan seharusnya jahar. Tapi oleh imam dibaca sir. Entah apa alasannya, ya kan? Apa takut ketahuan masalah? Karena mendadak jadi imam misalnya kan? Ya, atau tidak baca niat, maka kita yang makmum kita tetap ngiring, ya. Nah, tapi kita baca surah dewek, cuma sir, jangan kuat dari imam. Ya, jadi misalnya sholat maghrib, isya, subuh, seharusnya imam jahar, disirkan oleh imam, mana kita?
Kita macam dewek. Kita macam dewek. Ya, kita macam dewek. Lanjut saja sholat. Cuma kalau tak yakin boleh mubarokoh. Kalau tak yakin dengan imam itu, percaya masalah imam ini. Salah pilih imam misalnya kan, boleh mubarokoh. Bisa ke diri dari imam. Maka qara'a suratan yang sudah kita sebutkan tadi, karena peka, karena jauh dari imam, atau mendengar imam tapi tidak jelas suaranya, atau imam membaca sir ya pada sholat jahar, atau memang sir pada tempatnya seperti zuhur dan asar, qara'a suratan. Makmum tadi boleh baca surah. Ya, berarti kalau sholat zuhur sama asar, kita masing-masing walaupun makmum baca Fatihah dewe, baca surah dewe, dan tidak harus sama surahnya. Imam mungkin baca surah Al-A'la, kita boleh kul huwa. Makmum kan tidak harus sama karena kita tidak tahu. Kecuali lah sepakat dengan imam. Mam, dia baca surah apa? Tapi kan jarang kita nanya ya. Pernah ada nanya? Aku tidak pernah nanya itu. Makmum saya juga tidak pernah nanya ya. Pak Imam, kakek zuhur ke itu baca surah apa? Aku nak nyamuk. Saya belum pernah ditanya seperti itu. Karena memang tidak harus sama. Ya, tidak harus sama. Untuk sholat sir zuhur asar. Karena apa? Idla makna disukutihi. Karena ya tidak kati makna apapun kalau kita diam baik kati bacaan itu. Lah juga melamun semayangnya. Ya. Kalau sholat jahar kita tidak maco karena mendengar bacaan imam. Kalau sholat sir kita tidak maco, lah juga terjelengut baik semayang itu. Melamun baik. Nah, tidak ada artinya diam kita yang tidak ada bacaan sedikit pun itu. Wa yusannu an takuna al-qira'ah ala tertibil mushaf wa tawalihi. Nah, jadi sunnah membaca Al-Qur'an itu sesuai urutan mushaf. Jadi Cak Mang Hajar kemarin terbalik waktu di Manggus itu. Salat sah tapi makruh. Salatnya tidak batal, sah, cuma makruh. Ya. Jadi sesuai urutan. Misal, rakaat pertama membaca Al-Falaq, berarti yang kedua An-Nas. Nah, jadi masalah kalau di rakaat pertama baca An-Nas, terbalik. Apa yang dibaca rakaat kedua? Apa naik ke pucuk atau ngulang dari awal? Ngulang dari awal, baca Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah. Kalau mah itu, ya. Jadi sesuai urutan mushaf. Kalau mau baca ayat yang panjang, misalnya Al-Baqarah, maka 5 alif lam mim sampai muflihun, 5 ayat, ya. Nyambung ayat berikutnya. Itu yang paling afdol. Tapi misalnya dikelam, ini rakaat pertama dia Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Rakaat kedua ayat 100. Melompat ya. Boleh tak? Boleh, cuma kurang afdol seperti itu. Bagusnya dia langsung nyambung surah yang dia baca tadi. Ada juga kadang-kadang begini kan. Rakaat pertama dia ayat panjang Al-Baqarah misalnya atau Al-Imran. Rakaat kedua dia pakai juz amma. Boleh, tapi kurang afdol karena tidak sesuai urutan. Tidak tertib. Ya, urutan mushaf. Sah tapi kurang afdol. Jadi yang paling afdol itu adalah nyambung ayat atau nyambung surah yang berdekatan. Seperti Al-A'la disambung Al-Ghasyiyah, itu kan dekatan. Ya. Itu nyambung. Oke, habis tentang Al-Fatihah dan yang sunnah-sunnah setelah suratul Fatihah itu. Silakan kita bahas kalau ada yang ditanyakan. Nah, banyak nih. Ya. Ada pertanyaan dari jamaah online dari Tamikiari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, apakah salah jika anak perempuan banyak menghabiskan waktu berdiam diri di rumah dibandingkan keluar rumah? Karena ada yang mengatakan kalau jarang keluar rumah itu berarti jauh dari keramaian, antisosial dan lain sebagainya. Terima kasih Ustaz. Oh, anak perempuan. Ya, kalau lah gadis memang lebih afdol, ya, lebih banyak di rumah. Kalau masih kecil tidak apa-apa. Ya, karena ya, dia juga perlu bersosialisasi. Kakek kurang bahagia masa kecil itu, kakek dia mencari kebahagiaan lain setelah besarnya. Jadi kalau masih kecil tidak apa-apa. Anak kita jangan terlalu dikekang juga nian ya. Dia harus juga diberi waktu untuk main, ya, untuk bersosialisasi berkawan. Cuma kalau sudah gadis, memang yang terbaik itu gadis pingitan. Ya, gadis pingitan, jadi dia lebih baik, lebih bisa menjaga
kehormatannya. Apalagi di zaman ini ya banyak fitnahnya. Jadi memang lebih aman, tidak salah. Itu lebih menjaga diri. Kalau masalah jodoh, itu tidak usah dipikirkan. Kalau memang ada jodohnya, tenang baik, datang kaki, ya. Raihan yang datang kaki, ya. Jadi memang itu bagus, ya. Nah, dia boleh keluar ketika memang ada kepentingan, misalnya sekolah, kuliah itu lain. Tapi di luar itu nak mejeng-mejeng, nak nongkrong-nongkrong di kafe yang makin menjamur di penggal balai, itu tidak dibenarkan. Itu bukan cara anak gadis yang baik. Ya, itu bukan cara wanita solehah. Nak kungfu-kungfu itu bukan bidangnya, bukan levelnya. Maka yang bujang-bujang tidak saya rekomendasikan cari jodoh yang seperti itu. Ya, yang paling aman yang dia bisa menjaga dirinya. Kadang-kadang orang tua juga salah, anaknya diapeli, ya kan? Dalam dengan bahasa pengertian ditinggalkannya anaknya gadisnya ngepek tadi ya, dengan yang bukan mahram. Itu justru orang tua yang dayus. Jadi kalau lanang itu memang berani, dia ngomong di depan orang tua, bukan cuma nak berduaan. Ya, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin 'alaiha. Tidak boleh bersepi-sepian, berdua-duaan laki perempuan yang bukan mahram. Ya, tidak boleh ikhtilat. Ya, ikhtilat itu bercampur, lanang betino, laki perempuan, ya. Khalwatu dua-duaan bersepian. Nah, kalau berani dengan orang tua ngomong. Jadi kalau nak ngapel tuh ngomong dengan salah berani, no caminan rami no. Depan orang tuanya ada. Nah, berani enggak? Kalau tak berani berarti ada kena itu, ada kena lain, ya. Jadi justru bagus wanita yang memang bisa menjaga dirinya. Ada lagi? Waalaikumsalam. Pengalaman sholat Jumat tadi. Ya, Itu di Masjid Firdaus itu kan. Dia sudah pernah Masjid Firdaus kayak itu. Tiba-tiba Firdaus tuh Palembang. di Betung. Oh betul. Nah, tiba-tiba tadi itu pas azan kedua kan aneh, aku tuh bingung aku Iya, iya. bingung itu dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu komat dia tadi. Udah komat dia dilanjut lagi asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu sah dan itu kan. Itu sudah Allahu Akbar 2 kali seperti komat dia tuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna itu kan satu melengking lagi dia. Asyhadu an la ilaha illallah, azan lagi dia tuh. Waktu azan ya? Iya, waktu azan kedua. Ngantar tadi. Heeh. Waktu ngantar. Terus itu udah lama sholat di situ, cuma baru itu lah kejadian itu kan. Warga ada protes tidak? Tidak, dia malah orang bingung orang. Kalau dia ulangi lagi lo. Tidak, seperti cak dia. Orang ke suara dulu kan, mana kumat. Mana ada? Nah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Sah dah? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, itu namanya tarji, tapi salah teknis. Jadi salah satu sunnah dalam azan itu adalah tarji. Tarji, ya, istilahnya tarji, bukan istirja. Tarji itu adalah membaca syahadat, 2 kalimat syahadat secara sir, baru nanti dilengkingkan, dijaharkan. Tetapi bukan seperti itu teknisnya. Jadi sebelum disir dulu, dalam hati yang namanya sir itu kan ading, bukan sampai terdengar oleh makmum. Ya, jadi itu salah teknis. Jadi cukup sir saja, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, dalam hati dia baru dikeluarkan asyhadu an la ilaha illallah. Kuat. Nanti sebelum itu sir lagi asyhadu an la ilaha illallah, baru dikuatkan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, syahadat Rasul kan? Sir dulu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dikuatkan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah dikuatkan. Ading lagi. Sir, bukan kuat. Iya, salah teknis, maka tidak berguru. Iya, tidak berguru. Mungkin cuma dengar di YouTube, ya. Terus
melengking kan? Ya, lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dikuatkan. Nah, benar itu. Jadi samu cak itu kalau kita kan denger. Nah, kalau kita menjawabnya sesudah azan baru kita jawab. Kalau muazin khusus di 2 kalimat syahadat saja. Yang Allahu Akbar tidak, hayya 'alas shalah hayya 'alal falah tidak, cuma di 2 kalimat syahadat saja. Baca dulu sir baru dikuatkan. Sir kuat, sir dikuatkan lagi. Begitu teknisnya. Bukan baca galo-galo di awal dengan suara yang melengking. Nah, itu teknisnya sana. Namanya itu tarji. Sunnah. Nah, dan ini termasuk sunnah dalam azan yang banyak orang tidak tahu. Ya kan? Tanyalah muazin, tahu tidak dihukum tarji itu? Ya, namanya tarji. Membaca secara sir baru nanti dilengkingkan secara jahar. Begitu. Saya juga pernah dengar salah satu ustaz di YouTube. Tapi dia tidak jelas makna teknisnya. Sehingga mungkin yang nonton video itu jadi salah paham. Ya. Jadi salah paham saja. Ada lagi? Saya boleh Ustaz, ya. Ya. Kalau sholat zuhur sama asar kan ayat-ayatnya harus, Sir, ya. tapi kalau di rumah jangan mau rumah jahar, jangan harapan mau rumah itu kalian belajar dan hafal mana hukumnya makruh atau bagaimana. Kalau Ya. Jadi hukumnya jahar dan sir pada tempatnya masing-masing itu sunnah. Ya, jahar dan sir pada tempatnya. Artinya tempatnya itu kalau jahar zuhur, maghrib, isya, subuh, itu tempatnya. Jahar, tempatnya sir, zuhur dan asar. Hukumnya sunnah. Tidak menjalankan sesuai hukumnya makruh. Ya, nah, walaupun dalam konteks pembelajaran, karena belajar bisa di luar sholat. Ya, belajar itu bisa di luar sholat. Ya. Justru belajar itu jangan sampai menyalahi aturan, kayak jadi kebiasaan. Misal begini, mungkin jarang yang tahu ya. Doa itu tidak sunnah diawali dengan ta'awuz dan basmalah. Yang sunnahnya doa itu adalah hamdalah dan salawat. Maka kalau orang sampai punya keyakinan harus doa itu pakai ta'awuz, bisa haram. Ya, jadi jangan sampai kita karena melaksanakan sesuatu orang jadi salah paham. Ucap memang itu dan hukumnya. Jadi jangan disalahi kalau ada yang baca doa langsung hamdalah atau salawat. Memang itu ada doa. Nah, ta'awuz itu hanya tambahan kebiasaan kita, bukan harus. Bukan hukumnya itu. Ya. Itu salah satu contoh. Atau orang yang biasa tahajud atau biasa duha berjamaah. Dalam mazhab Syafi'i, tahajud dan duha tidak sunnah berjamaah. Tidak sunnah berjamaah. Kalau gara-gara tiap hari mungkin kita buat, karena kita pengurus masjid, buat tahajud berjamaah, dan itu menjadi kebiasaan rutin, sampai orang memahami karena kita sering biasakan seperti itu, berarti memang tahajud itu boleh berjamaah, memang sunnah berjamaah, maka bisa haram tahajudnya, karena orang jadi salah paham. Kalau konteksnya pembelajaran dan itu tidak tiap hari, mungkin cuma seminggu sekali, mungkin cuma sebulan sekali untuk ngajar kebaik tahajud berjamaah tadi, boleh. Tapi harus dikasih pengertian bahwa kita berjamaah dalam sholat tahajud ini bukan hukumnya memang seperti itu. Ini hanya dalam konteks pembiasaan saja. Ini dalam aturan mazhab Syafi'i. Ya, karena sholat sunnah dalam mazhab Syafi'i itu ada dua, ada yang sunnah berjamaah, ada yang tidak sunnah berjamaah. Tahajud dan duha termasuk tidak sunnah berjamaah, tapi sah kalau dilakukan sah, ya, sholatnya sah, tidak batal. Cuma kalau sampai menimbulkan pemahaman, nah ini yang saya maksud, yang salah paham ya. Kalau sampai menimbulkan pemahaman di hadapan jamaah bahwa memang aturannya mah ini tahajud itu memang sunnah berjamaah, itu bisa haram. Karena membuat orang salah paham terhadap hukum. Gitu. Ya. Jadi kalau belajar bisa di luar sholat, nah biar tidak menyalahi aturan, yang sunnah, yang wajib, ya sesuaikan pada tempatnya. Tapi sholatnya sah. Ya. Jadi seharusnya jahar jadi sir jadi jahar, itu sholatnya tetap sah. Tidak batal itu.
Mana nanti nak tanya. Wah. Ya. Pada akunya lagi diam nih. Ya. Oh. Gaya loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya tak? Ya. Masalah tentang azan kita deh. Ya. Kalau kita nak azan tak, ada tak orang yang azan tu napasnya nak nyingit dulu tak? Mana lah tak sarannya tak? Iya. Itu Iya. kan masalahnya dia masih urang. Iya ngangkat kaki. Nungit ya. Dia ngangkat kaki tak mana nak? Iya. Nyut. Iya. Oke. Itulah. Iya tak. Ya, tidak ada aturan harus itu tidak. Yang penting azan itu benar, tidak salah. Masuk waktu baru azan. Kalau azan sebelum masuk waktu haram, tadi saya bahas ya di Mushola al-Mu'min. Yang jelas sudah masuk waktu, azannya benar. Tidak ada kalimat yang salah. Ya, sehingga kalau salah itu bisa merubah makna, misalnya kan. Terus suaranya keras, merdu, melengking itu baik. Napasnya panjang diupayakan ya. Itu baik. Kalau masalah teknik dia ngambil napas, manjangkan napas itu masing-masing. Ya. Tidak ada aturan harus seperti itu. Ya. Ya. Tidak dosa tidak. Yang penting jangan salah biasa. Ada wajib jangan kalian lihat jangan itu gak ada Itu kebiasaan ya. Banyak orang lainnya Itu kita Jumat tuh kan dingin ngantor asalnya diperhati kurang. Nah, jangan dia salat. Kalau dia salat mah itu batal. Jadi pengamat ya. Pengamat muazin. Kamu boleh ambil wuduk, jangan kaki itu jangan. kentut di pertengahan itu sah apa? Lagi azan. Azan. Iya. Kalau kita azan, kita hayya ala sholat, kentut. Lanjut saja. Lanjut apa di batal? Lanjut baik. Lanjutkan. Kalau nak wuduk lamu. Kalau salat yo batal. Kalau lagi azan lanjut. Azannya tetap sah. Azan yang batal wudhu itu makruh. Makruh. Kalau tidak ada ambil wudhunya nonton. Yo makruh, makruh. Sah tapi makruh. Nanya kan, kalau ini nak nanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Yang saya tanya adalah masalah soli berjamaah. Kebanyakan yang kita lihat kadang-kadang kita berjamaah ada yang dikuat terus langsung misalnya solinya dikuat tuh kan. Kadang-kadang tuh ada yang langsung Allahu Akbar kan, tidak lagi di niat hati solinya tidak dikuat tidak. Apa memang kayak itu kan kadang-kadang tidak mana itu kan? Ya. Paling bagus lah. Oke. Jadi aslinya baca usul itu masing-masing sir. Cuma mungkin imam ketika dia kadang-kadang menjaharkan. Jadi kalau kadang-kadang boleh. Jangan tiap kali. Kalau dia menjaharkan mungkin niatnya untuk ngajari, untuk bimbing. Apalagi usolli itu untuk sholat-sholat yang jarang dilakukan. Misal sholat jenazah. Saya usollinya saya keraskan untuk menjadikan pembelajaran bagi jamaah. Karena itu sholat jarang kan? Sholat jarang dilakukan. Atau sholat hari raya. Selain kalau di Al-Amir saya terangkan dulu kaifiat sholat hari raya. Terus ketika memang sudah sholat saya jadi imam, saya jaharkan. Karena itu sholat jarang dilakukan. Takutnya nanti makmum. Jadi kalau dalam konteks itu benar. Cuma kalau sholat 5 waktu, sholat sehari-hari, saya lebih sering sir saja. Jadi arti kalau sesekali dilakukan boleh. Tapi hukum aslinya sir. Kecuali imam ada niat nak ngajari. Tadi ya, tapi tidak tiap hari. Sesekali saja dan pada sholat-sholat tertentu saja. Seperti kalau saya praktekkan itu pada sholat jenazah, gitu ya, atau sholat hari raya, atau sholat gerhana, atau sholat istisqa minta hujan itu kan jarang-jarang. Makmum kadang tidak tahu, ya. Gitu. Sholat gaib, tempoh hari
Saya jadi imam sholat gaib, saya Ali Jabir, saya Ali Jabir meninggal, itu tuh sholat gaib waktu itu. Ya, saya ditunjuk imam dan saya jaharkan, ya, sekalian ngajari makmum. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu hukum itu Pak. Iya. Dulu aku pernah melok kamisan laran di Muria. Jadi nerangku bahwa sholat tarawih dan witir di Ramadan itu otomatis mengkodok sholat subuh dan maghrib. Saudara tidak usah. Karena pahalanya wajib ya. Sholat wajib. Saya belum pernah dengar itu, baru tahu malam inilah. Nah juga tuh. Tidak usah butuh dalil yang seperti itu, cukup logika saja. Kan ada tingkatan ibadat, ada wajib, ada sunnah. Yang tertinggi itu wajib, sunnah itu di bawah wajib. Dan kita sudah belajar tempo hari bahwa 1 rakaat sholat wajib itu setara dengan 70 rakaat sholat sunnah. Nah, jadi bisa paham kan bahwa itu tidak dibenarkan hal seperti itu. Wajib hanya bisa tuntas dengan diqadha. Ya. Kalaupun sholat sunnah bisa menggantikan sholat wajib yang tinggal, hitungannya kan kita sudah tahu 1 rakaat sholat wajib selevel dengan 70 rakaat sholat sunnah. Berarti sehari meninggalkan sholat fardu harus diganti dengan mampir berapa? 17 rakaat kali 70 rakaat itu sehari, berarti 1190. Nah, rakaat sholat tarawih berapa nih? Tidak tergantikan. Kodok itu tidak tergantikan. Ya, daripada memperbanyak sholat sunnah lebih baik mayar utama kodok. Karena tingkatan wajib itu di atas sunnah. Di atas sunnah. Tanyalah Mang Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah yang dari azan tadi ya. Nah kan cara itu azan tuh hayya ala sholat itu kan ada kalau ke kanan, kalau ke kiri. Nah itu hukumnya apa Dan? Ya. Yang pertama Dan. Noleh. Yang kedua nih masalah imam luput ayat awal kan. Nah misalkan kemarin yang itu pernah tuh ada 2 cara tuh kan. Misal imam berdiri kita masih yang cara pertama itu kan kita menunggu imam tetap ayat awal kan. Nah yang misalnya itu kita tuh untuk ngikuti imam lagi tuh waktu imam gerakan apa tuh? Untuk baring imam lagi kan kita nunggu di ayat awal. Nah imam berdiri untuk baring lagi tuh waktu imam posisi apa tuh? Nah yang terus tuh yang cara kedua tadi kan kita ngikuti imam. Nah misalkan imam sujud sahwi, apa kita harus sujud sahwi juga tak? Iya. Pertama azan fas hayya 'alas shalah noleh ke kanan, hayya 'alal falah noleh ke kiri. Itu sunnah. Sunnah. Ya, walaupun asal usul sunnah ini kan zaman dulu azan itu di atas masjid, di menara. Sehingga suaranya itu ditolehkan kiri kanan itu biar suara itu bisa ke segala arah gitu ya, bukan cuma ke arah depan, bisa ke kanan dan ke kiri juga suara. Itu tujuannya. Karena Madinah itu, Mekah itu kan cak mangkok sebenarnya. Ya, jadi kalau azan di satu sumber maka dia akan menyebar kemana-mana. Lagi pula zaman itu belum ada gedung bertingkat. Sekarang azan di Masjidil Haram itu karena hotel di sekeliling Masjidil Haram itu lebih tinggi dari menara Masjidil Haram. Hotel ini kan lebih tinggi ya, yang sedang haji sedang umroh, sehingga suara di belakang hotel itu tidak kedengaran lagi. Kalaupun terdengar samar-samar, beda dengan zaman dulu. Jadi Bilal itu azan se-Madinah terdengar. Karena Madinah itu dan Mekah itu kan cak mangkok ini, dikeliling gunung-gunung kan. Nah gitu. Jadi nyebar kemana-mana. Nah tetapi sunnah ini walaupun sekarang azannya tidak di menara lagi, yang di menara itu tawanya baik. Kalau dulu memang orangnya yang naik ke menara itu, naik ke atas masjid, dia minimal di depan pintu masjid. Dulu azannya di depan pintu. Panggil kan? Gak ada manggil di dalam, manggil itu keluar. Nyuruh orang ke dalam, nah itu kan. Nah, itu cara zaman dulu.
di menara atau di pintu atau di atas masjid ya, di atas loteng ya gitu. Di teras misalnya, kalau masjid lantai itu. Nah, tapi tetap sampai sekarang walaupun sudah beda waktu, beda masa, tetap sunnah menurut pandangan ulama noleh kanan dan kiri itu. Terus kalau ketinggalan tahiyat awal ya, maka sholat tetap sah. Jadi kalau imam meninggalkan tahiyat awal, karena tahiyat awal itu sunnah, maka sholat tidak batal, tetap sah dan nanti diganti dengan sujud sahwi. Nah, kita sebagai makmum, kalau imam meninggalkan tahiyat awal ada dua pilihan. Yang paling afdol tetap mengikuti imam. Artinya imamlah sudah berdiri, kita ikuti saja. Tidak usah ngotot untuk membaca tahiyat awal. Boleh baca subhanallah untuk mengingatkan imam. Tapi kalau imam sudah berdiri, tidak boleh turun. Kecuali dia baru jongkok atau hampir berdiri, tapi belum berdiri, boleh balik duduk. Nah, tapi kalau imam, walaupun sudah kita baca subhanallah, sudah kita ingatkan dia langsung berdiri, ya, maka kita tidak usah ngotot, meluk berdiri, itu lebih afdol. Tinggal nanti sujud sahwi. Nah, itu yang paling afdol, kita ikuti imam. Ju'ilal imamu liyutamma bihi, itu dasarnya. Kalau kita masih tidak seret, tidak nyaman karena lebih biasa dengan tahiyat awal, ya, masih nak ngotot nak tahiyat awal, boleh. Tapi harus mufarokoh dulu. Harus memisahkan dulu dari imam. Kalau kita langsung baca tahiyat awal, padahal imam lah berdiri, kita ngotot nak baca tahiyat awal tanpa mufarokoh, tanpa niat memisahkan diri dari imam, sholat kita batal. Karena makmum wajib ikut imam. Sementara kita tadi sudah membelot, itu namanya. Membelot tapi tak izin lagi, keluar tapi tak izin lagi, batal sholat kita. Ya, jadi kalau nak itu pisahkan dulu dari imam, niat batalkan, jadi makmum dia, sholat dewean, baru baca tahiyat. Jangan baca tahiyat baru keluar, niat keluar. Nah, karena kita lah memisahkan diri dari imam, ya terserah nak ngikuti imam dimanapun ya kan, karena kita tuh cuma ngikuti dia itu cuma sekedar apa, ngiring ke jangan tak lemak baik, karena kita sudah hakikatnya sudah tidak bermakmum lagi dengan dia. Tapi sunnahnya tetap mengikuti dalam pengertian jangan sampai terlalu ketara. Kita itu sudah mufarokoh itu, kayak timbul fitnah ya kan, kayak dia curiga, ngapalah si anu tidak milu aku jadi makmum ya kan. Nah, jangan itu kita menghindari itu. Jadi meskipun kita mufarokoh tetap jaga jarak, jangan sampai terlalu jauh ya. Nah, terus kalau imam sujud sahwi, makmum wajib, karena imam itu wajib diikuti. Ju'ilal imamu liyutamma bihi, itu jelas hadisnya. Imam dijadikan pemimpin sholat untuk diikuti. Kalau tak ngikuti imam, batal sholat makmum. Jadi sujud sahwi wajib diikuti. Imam sujud tilawah wajib diikuti, ya, wajib hukum. Kalau tidak milu batal, kecuali kita tidak tahu hukum. Ya, kita tidak tahu hukum. Kadang-kadang kalau tidak tahu hukum kan, imam sujud sahwi, oh ngapa ini? Subhanallah gitu kan. Kita aja yang salah, kita yang tidak ngerti. Ada yang tidak pernah milu sujud tilawah itu ya. Jadi imam kan tidak rukuk lagi kan, langsung sujud. Bingung dia, subhanallah. Allah dia yang tidak tahu. Nah, makanya imam kalau nak ngajak sujud tilawah, umum ke dulu. Ya, kata guru saya Ustaz Ahmad Syafi'i Yunus, kalau imam nak ngajak sujud tilawah dalam sholat kita, ya, umumkan dulu. Nah, para jamaah sekalian, nanti dalam sholat kita kebetulan akan membaca ayat sajadah. Berarti kita nanti akan sujud tilawah. Beri tahu sebelum sembahyang, umumkan biar orang tak bingung. Ya, mengapa imam tak rukuk langsung sujud ini? Udah tuh berdiri lagi pula kan? Nyambung baca ayat. Nah, gitu. Jadi wajib diikuti. Kalau tidak maka sholat batal, kecuali mufarokoh. Nah, kalau mufarokoh lain cerita. Cuma ngapui mufarokoh lah di ujung gitu ya. Nah, itu lagi untuk kita tahu hukum, jadi tidak bingung-bingung ya. Oke, ada lagi? Beliau nih, ya oke. Silakan. Jumriyah itu kan pernah tuh sholat isya-nya di merkaan. Iya. Azhari, Nasrawi. Tapi yang belakangnya ditegur kan. Lanjut saja. Imam, tapi terus nih sampai ke doa. Pas sudah doa baru ngomong kan. Kamu dengan imam tadi 10 rakaat dan sembahyang tidak disawi lagi dah. Itu apa hukumnya? Kalau memang lupa ya tidak bagus. Sujud sahwi itu sunnah, tidak wajib. Jadi kalau seandainya dia lupa,
sampai 5 rakaat tadi, dan dia tidak tahu kalau dia lupa. Bagi dia pas 4 rakaat. Bagi imam tadi, dia kan tidak tahu dia lupa, dan apalagi ditambah tidak ada yang negur, maka kita ikut keyakinan imam. Nah, kecuali kita yakin imam itu pas 4 rakaat, ya, terus masih naik rakaat yang kelima, kita tahu tidak wajib melu. Nah, itu salahnya tuh. Jadi imam dan makmum itu harus sama-sama ngerti. Ya benar. Maka yang harus pintar itu seluruh yang sembahyang. Jangan cuma imam yang harus pintar, makmum pun harus pintar, harus ngerti fikih. Ya. Jadi bagi kita yang sudah tahu imam itu udah pas 4 rakaat, ternyata imam naik lagi, seharusnya kita tegur. Subhanallah. Nah, kalau imam ingat, dia turun. Kalau misalnya dia tidak sadar, dia lanjut saja boleh. Nah, kita yang tahu tadi tidak usah melo. Kalau melo batal, cukup kita nunggu imam. Nah, pilihan kita dua, sama seperti yang tinggal tahiyat awal tadi. Pilihan kita dua. Yang pertama nunggu. Jadi kita nunggu ke imam kan berdiri rakaat kelima. Kita yakin pas jumlahnya, tunggu baik. Itu yang pertama. Nunggu sambil baca tahiyat atau kaget baca tahiyat, kita nunggu beda. Nunggu imam menuntaskan rakaat yang kelima tadi. Imam kan dia tidak salah karena dia tidak sadar, dia luput. Tidak dosa, dia luput. Ya. Nah, yang pertama kita nunggu. Itu yang paling afdal. Lebih baik menunggu. Walaupun agak kesel. Kalau bakal tak sabar, kita boleh baca tahiyat dulu, sudah itu salam dulu. Boleh, tapi harus mufarokoh dulu. Nah, itulah gunanya ilmu. Jadi kalau nanti imam lebih, ya, yang paling afdal kita tunggu sampai imam selesai. Ya. Pas selesai, dia duduk, dia baca tahiyat, kita miluk baca tahiyat. Dia sudah salam, kita baru miluk salam. Itu kalau kita sabar, kalau tahan. Kalau tidak tahan, boleh mufarokoh. Ya, karena kita sudah yakin. Kalau kita yakin, kita mufarokoh, terus karena kita sudah mufarokoh, baru baca tahiyat, salam duluan. Sah. Itulah kalau tayat akhir lah. Iya. Duduk ini. Ya kami duduk tak? Berdiri. Kiri kanan naik kan? Ayo berdiri lagi kan? Miluk boleh? Iya, betul. Ada lepas lah. Lepas. Iya. Cuma yang paling duduk tuh ya Haji Ibrahim lah. Hah? Ya Haji Ibrahim. Nah, dia ngerti. Soalnya yang belakang imam nih kaki tegur kan? Cuma diam kan dan suruhnya. Ibrahim mikir lah. Jadi kan mikir kan lah. Kiri kanan naik kan? Udah kalau ditanya Lain kali ke depan ya, kalau ada seperti itu tegur. Kalau misalnya dia tidak sadar ditegur, sudah dua cara tadi, nunggu atau mufarokoh, tapi jangan milu. Kalau kita sadar, kecuali kita juga ragu-ragu kan. Kalau kita ragu-ragu ya boleh milu. Kalau yakin pas, jangan milu. Ya, Ustaz Musa itu kadang main telat. Kadang terbenci dohor, nyasar liwat. Sekali gitu ya Allah. Makanya di belakang imam tuh harus yang siap mengingatkan dan siap menjadi ganti. Lah duduk gini. Iya. Ya. Imam juga manusia. Biasa. Lah diomong kita kan. Masih ada doa kan. Ya, kalau lah sudah sholat ya tidak sunnah lagi sujud sahwi. Udah lewat. Mungkin aku deh, mungkin yang lain ada lege, ada duduk. Iya. Masih? Yang ujang Zulfikar. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ingin bertanya tentang masalah azan. Ya. Saya itu kan pernah azan. Subuh pernah ditegur Ustaz. Pada lapas kalimat as-salatu khairun minan naum. Nah, pada apa? Potongan ayat terakhir itu saya bacanya ini 6 harokat. Tegur. Dan kalau yang potongan ayat yang terakhir itu 2 harokat aja deh. Saya baca 6 harokat. Iya.
Tanya balik, itu mat apa? Mat len itu maksimal 6 harokat. Ada kesalahpahaman yang perlu diluruskan di sini. Saya dengar ustadznya langsung ngomong itu. Jadi kata dia kalau dibaca pendek itu yang benar, maknanya sholat lebih baik daripada tidur. Kalau dibaca panjang, katanya maknanya salah, berubah makna. Ya, berarti tidur lebih baik daripada sholat. Itu bahasa Arab dari mana? Pacak timbul makna mah itu. Ya, itu ustadz yang ngomong. Alhamdulillah, ya. Jadi tidak benar. Benar bacaan yang panjang. Ya, benar bacaan yang panjang. Karena itu sesuai dengan tajwid 6 harokat. Ya. Khawf kan ada kan? Bay' ya, itu 6 harokat. Naum. Enggak salah. Muammar itu azan, pernah dengar azan Muammar? Panjang. Ya. Cuma kebiasaan di Saudi. Jadi itu bukan hukum, kebiasaan di Saudi muazzinnya masuk pendek. Takut orang salah dengar. Kayak nyuruh tidur ujinya itu. Kalau dipanjangkan naum. Itu hanya adat, itu hanya kebiasaan, bukan hukum. Ya. Jadi jangan kita milu tanpa tahu dasarnya. Jadi tidak benar kalau gara-gara dipanjangkan maknanya berubah, enggak. Ada perubahan bacaan itu merubah makna, ada yang tidak merubah makna. Ya. Jadi lanjutkan saja, dan benar kalau dibaca panjang. Boleh juga nak dibaca pendek. Jadi bagi saya dua-duanya benar. Yang salah yang nyalai. Tidak ngerti nyalai kan? Tidak ada perubahan makna dengan panjang dan pendek itu. Ya, gitu. Kalau la ilaha illallah kan kadang la ilaha itu tak boleh ditekan, yang terakhir baru boleh ditekan ya. La ilaha illallah, tak boleh la ilaha illallah. Itu yang pertama tak boleh ditekan ya. Ya, ada kata tasdid, ilaha. Iya. Yang ada tasdid itu yang illallah. Jangan la ilaha la illah. Ya, memang tidak. La ilaha illallah. Tasdid itu di illa, bukan ilaha. Ilaha itu Tuhan. Kalau ilah kecuali. Lain mana? Kalau pakai tasdid ya berubah mana? Ilaha, la ilaha, tidak ada Tuhan. Illallah kecuali Allah. Jadi bukan la ilaha illallah. Terbalik lagi. Ini lagi tak? Penasaran ya. Jauh nih, sekarang aja. Ayo. Ini tak? Yang ingin saya tanyakan masalah masbukan itu tak? Nah, kadang-kadang yang namanya masbukan itu banyaknya di masjid di pinggir jalan nilainya. Kalau berarti di pedesaan Jarang. Jakarta banyak di pinggir jalan yang pernah saya temui tak? Jadi niat kita tuh sholatnya kita sendiri kan. Nah, pas kita lah Sholat? dua rakaat. Nah, kawan yang belakang nak masuk tadi dengan kita nih datang. Nah, jadi niat kita tadi itu cak mana tadi? Iya. Jadi ketika kita sholat sendirian, tiba-tiba di tengah perjalanan sholat kita ada yang menjadikan kita imam. Maka sholat kita sah, sholat dia sah, walaupun beda sholat. Hatta kita sedang sholat sunat nih misalnya, lantas ada yang menjadikan kita imam, dia sholat wajib, beda sholat, dia sah. Jangan begitu orang sholat jenazah kita jadikan imam, nah itu lain, tidak sah karena lain perbuatannya, lain kaifiatnya. Selain sholat jenazah sah. Orang sholat tahiyatul masjid kita sholat wajib, orang sholat qobliyah atau ba'diyah kita sholat wajib, jadikan dia imam, sah. Walaupun beda sholat, beda rakaat, jangan sholat jenazah, ya. Jadi sholat sah. Nah, kita sebagai imam dadakan boleh dibilang ya, imam dadakan gitu. Supaya dapat pahala ketika ngejut jadi imam dadakan tadi, kita niat jadi imam saat itu juga. Ya, dalam hati saja. Jangan baca usolli lagi. Ya usolli bu. Ya cukup ada niat di hati, niat jadi imam. Kalau tak niat jadi imam, sholat kita sah, sholat dia sah, tapi kita tidak dapat pahala jamaah. Hanya dia yang dapat jamaah pahalanya.
Ya, jadi boleh niat jadi imam itu di tengah perjalanan. Begitu kita dijadikan imam, langsung ubah niat jadi imam. Makanya kita beritahu nepak kadang itu untuk imam itu tahu supaya dia ubah niat. Itu maksudnya itu, bukan nepak sekedar nepak. Ya, beritahu. Ya, untuk imam tadi ganti niat jadi imam, itu maksudnya. Ya, sama. Ini ada pertanyaan dari jamaah online dari Jansen Sister. Wosh, jauh itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana pernah lihat jamaah yang sholatnya nggak pakai peci tapi rambutnya panjang di salah satu masjid. Jamaah tersebut sedang sholat sunnah karena rambutnya potong belah tengah. Pas mau sujud tangannya memegang rambutnya agar tidak menutupi keningnya saat sujud. Dia mau ana tanyakan sholat jamaah tersebut sah atau tidak? Rambutnya gondrong. Ya, makanya guna peci itu dalam sholat, ya dalam sholat khusus yang rambut panjang itu sangat penting. Karena ketika kita sujud, ya kening kita itu wajib terbuka. Tidak ada yang menutupi, hatta tidak boleh tertutup oleh peci. Nah, yang peci ini sujudnya di sini tak sah. Atau yang mukena sampai di situ. Ya, tak sah. Jadi ketika kita sujud di sesuatu yang bergerak bersama gerakan kita naik turun, maka sujud kita tidak sah. Ya, sujud kita tidak sah. Jadi sangat penting artinya manfaat peci ini supaya ada kening kita itu terselamatkan, terhindar dari rambut yang panjang yang bisa menutupi kening tadi. Gitu. Kalau rambut pendek ya tak perlu jadi hal, ya kan? Nah, kalau rambut panjang itu menjadi masalah. Tadi tak nanya ke, tak omong ke. Dia malu ada nanya. Jumat baca di godok ke dia ajinya. Sampai ke. Iya, wajib dikodok sholat Jumat, tapi bukan dengan sholat Jumat, mengkodoknya dengan sholat zuhur. Karena sholat Jumat tidak sah dikerjakan sendirian. Ya, maka kalau mau mengkodok sholat Jumat yang tinggal itu gantinya zuhur, jadinya zuhur, paham? Jadi wajib, cuma sholatnya zuhur, bukan Jumat. Jelas? Halo. Ayo mau bertanya mama. Serayahan. Waalaikumsalam. Aku mau tanya kan? Iya, boleh. Aku di Masjid Al-Ma'mun kan di Jalan Gaya di Sulaiman, aku kan azan. Mana lah nak pamat? Mana lah disuruh jadi imam? Mana lah tak? Fakam kau tu. Iya, jawabannya pakam itu. Masya Allah. Ya. Iya, Masya Allah, luar biasa kan? Nah, karena yang lain betina kali. Ganti pilihan. Nah, kan? Ya boleh, kalau memang semuanya perempuan. Tidak mungkin perempuan azan dan qomat. Jadi kalau misalnya di situ semuanya perempuan, kita sendiri laki-laki, maka yang azan kita, yang qomat kita, yang imam kita. Tidak boleh perempuan iqomat ketika ada satu saja orang laki-laki. Jadi memang borongan kalau memang seluruhnya perempuan. Memang itu aturannya. Ya, jadi kalau perempuan azan di masjid pakai mikul haram. Haram. Maka itu gaya lanang. Bahkan qomat pun kalau masih ada lanang yang qomat. Ya, itu. Ya. Kecuali laki bini di rumah ada apa-apa. Ya. Kalau di luar di masjid semuanya perempuan, satu orang laki-laki, yang lanang tadi murung. Azan, qomat, imam. Ya itulah tadi, borongan dia. Kalau perempuan borong, tapi masih ada satu laki-laki di situ selain dia. Iya, buat bagi baik. Bagi tugas. Ya. Makruh.
makruh. Jadi kalau ada orang lain diborong si ke orang makruh. Mau udah kecil, jantan tuh kecil mau mana? Mana ngerti ya? Komat baca misalnya, kalau komat baca ya minimal disuruh komat. Jangan seperti Zohar tak itu sepi itu. Jadi kan ibu mana imam gedung lu adik kayaknya terpaksa aku telah jadi imam. Ini baca manur. Tapi tak misalnya jemaahnya itu ibu-ibu kan ada lah. Ganti lanangnya. Kita deh. Oh, Ibu-ibunya. cukup komat. Oh, yang Cukup komat. Berarti imamnya itu juga. Sesama perempuan. Nah, jadi kalau seluruh jamaahnya ibu-ibu, tidak ada satupun laki-laki, maka tidak azan. Jadi ibu-ibu tidak boleh azan. Langsung komat. Terus imamnya sesama perempuan. Nah, kalau imam perempuan, imamnya tidak di mihrab. Imamnya sejajar. Tapi dia posisi berdiri di tengah-tengah. Jadi tidak maju sebagaimana imam laki-laki mihrab enggak, sejajar. Tapi dia tengah-tengah soft. Ya. Kalaupun mau maju maksimal sejengkal, sekilan. Ya, maju dikit. Jadi sejajar dengan tumit. Jadi tumit imam tadi sejajar dengan jari-jari kaki makmumnya. Itu maksimal, tidak boleh lebih dari situ. Ya, jadi boleh maju sekilan atau sejajar saja. Ya. Kalau hendaknya sholat dewi-dewi itu kan aman? Ya rugi kalau sholat dewean. Padahal kan bisa sholat berjamaah. Saya ada tanya lah, apa dewi ini? Ya. Itu tidak paham. Ganti baca itu. Jadi umpama itu ada imam cewek, memang semuanya cewek, kita datang udah boleh pasang juga bukan dulu ya. Udah boleh. Iya, nggak boleh gitu. Dengan dewan, Iya, ya. nggak boleh. Dan juga Karena tidak sah. gantikan imam pun udah boleh kan? Iya, Gantikan dia sendiri kan? iya. Kalau udah ada boleh masuk. Tidak boleh. Kita datang terlambat ya. Nggak boleh. Kita perempuan dalam mana? Sudah ke mereka atau kita sholat dewean. Banci jadi imam boleh tak? Banci boleh jadi imam untuk banci atau perempuan. Tapi lanang tidak sah bermakmum kepada banci. Kau jangan lagi evaluasi. Mainnya banyak. Jadi urutan imam tuh laki-laki, terus banci, terus perempuan. Jadi kalau laki-laki bebas siapapun boleh jadi makmum. Itu yang pertama. Yang kedua banci. Banci ini hanya boleh jadi imam bagi sesama banci dan perempuan. Terus yang ketiga imam perempuan, maka hanya sah yang jadi imamnya, makmumnya perempuan. Ya, bahkan anak kecil laki-laki pun tidak boleh jadi makmum dari yang imam perempuan. Turutannya. Jadi laki-laki, banci, perempuan. Nah, laki-laki ini walaupun anak-anak sah jadi imam bagi banci dan perempuan. Bancian baik kan? Kalau banci kaleng lanang hitungannya. Lanang, Ya. dia banci-bancian. Iya. Sekarang tuh itu ada yang tak bancian. Nanti yang bancian itu dua kelamin kan? Iya. Yang banci-bancian itu siko kelamin. Lanang nian itu. Di pistol juga. Ya itu lanang berarti sah. Cepet. Kalau benci Iya, banci itu khunsa. Khunsa itu yang asli memang dia ada, tapi jarang. Yang namanya banci asli atau khunsa itu dia ada kelamin ganda atau tidak punya kelamin sama sekali. Ya. Nah, kalau yang saat ini sebenarnya laki-laki. Ya, banci kaleng. Ya. Lama-lama tuh operasi. Boleh bertanya ya? Tanya lah kau tuh. Bilik tengah dulu gitu lah. Ini kan. Tapi dia tanya tuh. Ini aku ingin tanya tak.
di desa nyunda-nyunda teh perhatikan Tat, kalau budak remaja nih Tat, dia di masjid dia tak mau azan Tat. Kalau mana aku kan banyak disuruh orang Tat, paman lah Tat, misalnya Tat. Pakam. Jawabannya pakam. Masya Allah Tinggi mak kamu. Karena nenek aku nih orang asli orang nyunda-nyunda. Oh iya. Alhamdulillah. Bagus. Jadi kan kepercayaan itu motivasi untuk belajar terus. Ya. Semangat. Pengen azan gitu kalau kok kalau ditanya. Ya namanya azan mulia kalau tahu ya. Aku ada kan. Oke. Ya. Masih ada? Ini nyambung dari Ustaz sama tadi Tat. Ya. Yang masalah kita nih menjadi imam tengah jalan tadi kan. Ya. Itu teknis berniat itu aku cuma cukup aku jadi imam itu sudah cukup aku teman. Ya, cukup itu. Oh, jadi dalam hati mas. Ya, dalam hati aku niat jadi imam. Sholat di pinggir jalan ini. Nyambung kan. Oke. Jelas ya? Nah. Oke, cukup? Ya, cukup. Mana ada Mang Wahab nanya beliau tuh lah, enggak hadir malam ini. Iya, iya. Oh iya. Oh iya, iya. Oke. Baik, jamaah yang mulia, kita cukupkan cawisan kita sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.